Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 4 September 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainus Pina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, pasca viralnya video seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi, Kota Medan, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Medan ini memberikan klarifikasi. Meski mengakui memang adanya keterlambatan dalam hal pendistribusian obat, rumah sakit menyebutkan kematian pasien tidak semata disebabkan oleh keterlambatan obat. Video ini merupakan video akun seorang dokter yang diketahui merupakan seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi, Medan. Pada video tersebut dirinya mengeluhkan tidak adanya stok obat yang dimintanya sehingga pasien yang tengah ia tangani meninggal dunia. Pada video tersebut dirinya juga meminta kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk lebih menaruh perhatiannya terhadap Rumah Sakit Peringadi Medan, terutama terkait hal yang menyangkut kebutuhan pasien. Menanggapi hal ini, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan, Gibson Girsang, mengatakan sempat terjadi keterlambatan pendistribusian obat. Namun dirinya menegaskan kematian pasien dokter tersebut tidak semata karena keterlambatan datangnya obat, melainkan penyakit yang ia derita tersebut telah cukup parah. Gibson Girsang juga menyebutkan saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait peristiwa ini, termasuk meminta keterangan kepada dokter yang bersangkutan. Jadi kami sudah melakukan penelusuran dan sudah dibentuk tim, dan audit medik juga sudah melakukan rapat ya. Nah, tapi ini belum keluar hasilnya ya. Jadi sebenarnya bukan penyebab kematiannya bukan karena obat kosong ya. Ya, itu yang bisa kami jelaskan, bukan karena obat kosong. Nah, jadi ini akan ditelusuri terus, dilakukan untuk pemeriksaan kembali ya dari kami. Pasca viralnya kejadian ini, melalui akun media sosial, dokter tersebut juga memperlihatkan pendistribusian obat sebanyak 2 mobil box yang telah sampai di Rumah Sakit Peringadi Medan. Pemirsa, seorang nenek ditemukan warga dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Kondisi tubuh nenek tersebut penuh dengan luka tusukan. Polisi menemukan 1 buah pisau berada di tangan kanan nenek tersebut. Unit Reskrim Polsek Sunggal memasang garis polisi pada rumah warga di Jalan Pelita Komplek PT Ira, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang baru-baru ini. Nenek yang berusia 79 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamarnya dalam kondisi mengenaskan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari keterangan saksi. Saat dilakukan olah TKP bersama tim Inafis Polrestabes Medan, kondisi leher nenek digorok benda tajam. Selain itu, pada bagian lain tubuh nenek juga penuh dengan luka benda tajam. Korban bernama Nuraidah tergeletak mengenaskan menggunakan daster dan terdapat 1 pisau terletak di tangan kanannya. Korban pertama kali ditemukan tetangga dalam kondisi sudah tidak bernyawa di kamar rumahnya. Kondisi saat itu suami korban masih berada di rumah tersebut. Untuk mengungkapkan fakta sebenarnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara dan selanjutnya akan diotopsi. Salah seorang warga, Lydia, mengatakan awalnya suami korban memanggil dan meminta tolong menghidupkan lampu. Lydia sempat bertanya kepada suaminya tentang keberadaan nenek. Suami korban spontan menjawab, nenek sudah bunuh diri. Kenapa tuh dari tadi bising? Nenek di mana? Aku bilang. Dibilangnya nenek kau udah bunuh diri. Tapi aku nggak percaya. Jangan macam-macam atau aku tabuk mulut datuk nanti. Tak percaya kau tengok katanya kan. Pikirlah aku tengok pak. Nangis aku baru nangis aku. Memang udah aku nampak nenek itu udah nggak ada. Baru hari aku semua nggak ada orang. Menjerit-jerit aku sendiri karena maghrib itu kan pak. Lama-lama ada lah yang datang orang duduk di situ di warung 1 orang. Baru apa kak? Nenek itu udah meninggal loh. Tapi aku nggak tahu dibunuh atau apa itu. Atau tak pakai baju tapi aku udah nampak ada darah sini. Tapi aku...
Pemirsa, di informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai melepas mahasiswa pendidikan tinggi kader ulama atau PTKU angkatan ketiga yang telah menamatkan pendidikannya sekaligus menyambut kedatangan mahasiswa baru PTKU angkatan keempat. Mahasiswa PTKU MUI Binjai angkatan keempat ini dilaksanakan di halaman kampus PTKU MUI Binjai di Kelurahan Nangka, Kota Binjai. Ketua MUI Kota Binjai, Profesor Dr. HM Jamil MA mengatakan para mahasiswa PTKU MUI Binjai angkatan ketiga telah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun dan nantinya mereka akan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Jamiatul Mahmudiyah Tanjung Pura di Kabupaten Langkat untuk jenjang S1. Para lulusan PTKU MUI Binjai diharapkan menjadi kader ulama, kader generasi muda yang energik serta berintegritas menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Mereka juga harus terus belajar sehingga ilmu yang diperoleh selama pendidikan dapat diamalkan dan terus dikembangkan serta disebarkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyambutan mahasiswa baru PTKU MUI Binjai tandai dengan pembacaan ikrar atau baiat. Selama menjalani pendidikan di PTKU MUI Binjai, seluruh mahasiswa diberikan fasilitas yang memadai mulai dari bebas uang SPP, disediakan asrama dan konsumsi selama masa pendidikan. Ketua MUI Kota Binjai Profesor Dr. HM Jamil MA berpesan kepada mahasiswa yang baru lulus untuk senantiasa menjaga akhlak budi pekerti yang mulia, mengamalkan ilmu yang didapat serta mengabdikan diri menjadi pengawal umat dan agama, sehingga menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Khusus kepada anak-anak saya yang diterima angkatan keempat tahun ini, saya berpesan agar kalian benar-benar bisa belajar sungguh-sungguh karena tugas kalian hanya untuk belajar. Kemudian jangan sia-siakan waktu, kemudian disiplin, hormati guru, rajin belajar, patuh kepada orang tua, hormati masyarakat, berakhlak mulia, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses. Pemirsa, Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang memiliki 50% daerah laut. Keberadaan hutan mangrove di Kabupaten Langkat memiliki lahan yang cukup luas. Namun kerusakan hutan mangrove yang merupakan paru-paru dunia ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi ini terungkap saat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan sosialisasi percepatan rehabilitas mangrove dan perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Langkat yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat kemarin siang. Kerusakan hutan mangrove yang merupakan ekosistem kehidupan hewan laut dan paru-paru dunia ini disebabkan ulah segelintir manusia yang hanya ingin mencari keuntungan semata. Kerusakan mangrove tersebut diantaranya alih fungsi hutan menjadi tanaman sawit, tambah alam seperti ikan dan udang yang dilakukan secara liar, serta penebangan pohon mangrove yang dijadikan sebagai arang. Jika hal tersebut terus dibiarkan oleh pemerintah, maka keberadaan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Langkat akan punah, sehingga pemanasan global tidak bisa dihindari. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melakukan percepatan sosialisasi mangrove di Kabupaten Langkat. Kapolda Sumatera Utara juga sempat menertibkan para penebang liar yang memanfaatkan pohon mangrove sebagai bahan bakar arang. Kapolja Rehabilitas Mangrove Wilayah Sumatera Utara, Sumidi mengatakan, hutan mangrove di Kabupaten Langkat cukup luas, sekitar 20.000 hektar dan sudah rusak sekitar 8.000 hektar lebih, akibat ulah tangan jahil segelintir oknum yang hanya ingin mencari keuntungan semata. Selamat siang dan salam fisika. Tahun ini kami mendapat dukungan kegiatan berupa program Mangrove for Coastal Resilience yang dilaksanakan untuk tahun 2024 ini. Nah, ini kami tim ini dengan beberapa stakeholder dari KPH, dari TRMD, dari Dinas dan sebagainya sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi sasaran dari kegiatan ekosiar. Ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan Padiatapa, itu penyampaian informasi kepada masyarakat ya yang ada lokasi yang rusak yang untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove.
Dengan sosialisasi ini diharapkan peran serta masyarakat, khususnya yang berada di seputaran wilayah laut, untuk memiliki kesadaran dan partisipasi menjaga dan merehabilitas hutan mangrove yang sudah rusak. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Guna meningkatkan potensi wilayah Sumatera sekaligus pemberdayaan, TVRI hadir di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan rapat koordinasi Andalas dibuka oleh Direktur Umum LPP TVRI Rika Damayanti kemarin malam di Bengkulu. Rapat koordinasi sinergi dan elaborasi merawat Andalas merupakan berlangsung selama 2 hari di Bengkulu. Dilakukan ramah tamah dihadiri Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekda Pemerintah Provinsi Bengkulu Isnan Fazri, Kepala Stasiun TVRI se-Sumatera, KPP Berita, Program dan Teknik. Peserta Rakor Andalas mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang diharapkan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik mampu mengangkat potensi daerah baik itu kultur budaya, UMKM berbasis digital, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan sektor pembangunan lainnya. Kepala TVRI Bengkulu selaku tuan rumah Rakor Andalas Suryadi mengatakan TVRI sebagai TV publik memiliki peranan penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam merawat bangsa terwujudnya Indonesia maju. Direktur Umum LPP TVRI Rika Damayanti saat membuka Rakor mengatakan sinergitas yang dibangun dalam Rakor Andalas oleh stasiun TVRI se-Sumatera memberikan manfaat mengedukasi informasi berkualitas bagi masyarakat. Sementara itu, Dewan Pengawas TVRI Danang Sangga Buana mengatakan penyiaran TVRI se-Sumatera Utara diharapkan mampu berintegrasi mendukung pemerintah untuk Indonesia maju. Gak ada suara. Diawali oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Membawa berkah dan rahmat bagi kami. Serta undangan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu. Menjadi sebuah kehormatan bahwa TVRI Stasiun Bengkulu adalah tuan rumah pada tahun ini. Ini menunjukkan bahwa TVRI Stasiun Bengkulu bisa sebagai tuan rumah penyelenggara Rakor Andalas ya. Ini adalah momen kita melakukan kolaborasi dan sinergi. Karena apa? Karena sekarang adalah zamannya kolaborasi. Bengkulu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bagaimana dengan kekuatan 10 stasiun yang ada di wilayah Sumatera ini bisa menciptakan sebuah pelayanan publik terkait dengan informasi ya. Dan saya pikir ini menjadi sebuah langkah awal untuk kesuksesan kita ke depan bahwa TVRI itu adalah rumah bangsa. TVRI adalah rumahnya untuk masyarakat yang berada di Pulau Sumatera. Andalas ditandai dengan pemukulan gendang dol. LPP TVRI tentu mendorong agar Rakor Andalas yang diikuti oleh 10 stasiun se-Sumatera itu menghasilkan inovasi-inovasi baru terutama dalam program siaran dan berita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar provinsi yang di dalamnya diisi dengan konten-konten yang berbasis pada budaya lokal. Dengan begitu maka akan menghasilkan kolaborasi yang positif dan saling bertukar informasi kebudayaan, bertukar informasi pendidikan, dan bertukar informasi ekonomi di mana masing-masing daerah nanti berintegrasi dalam program siarannya. Sementara itu, pembukaan Rakor Andalas ditandai dengan pemukulan gendang dol khas Bengkulu, kemudian dilanjutkan pemberian cenderamata. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara mengukuhkan Tias Fatoni sebagai Bunda Literasi di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Peran ibu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumatera Utara, Tias Fatoni, resmi dikukuhkan menjadi Bunda Literasi Sumatera Utara. Pengukuhan ini oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara,
Agus Fatoni. PJ Gubsu Agus Fatoni mengatakan, pengukuhan Bunda Literasi sangat penting dan strategis dinilai memiliki filosofi. Makna peran ibu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan membaca dan membudidayakan literasi dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara diskusi, mengikuti seminar dan webinar. Ada 4 generasi unggul yang dapat diciptakan melalui literasi, seperti generasi cerdas, pintar, inovatif, dan kreatif. Generasi yang cerdas merupakan generasi yang mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan informasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan generasi pintar merupakan orang yang memiliki banyak ilmu dan pengetahuan, serta mampu menangkap informasi dengan cepat dan tepat. Sementara itu, generasi kreatif generasi yang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam melakukan semua hal. Cara bekerja, pola pikir, bertindak, bersikap dengan cara yang berbeda, efektif, dan lebih efisien. Generasi inovatif yakni generasi yang melakukan sesuatu dengan perencanaan. Dengan tujuan yang jelas, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menjelaskan, budaya literasi bisa diterapkan dengan menggelar berbagai macam kompetisi, misalnya dengan membuat lomba mulai dari desa, kota, kabupaten, hingga provinsi. Selain itu, kehadiran perpustakaan keliling yang juga mampu meningkatkan budaya literasi bagi masyarakat. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Maaf pemirsa, Polda Sumatera Utara tetap melakukan pengamanan di semua tahapan Pilkada 2024. Polda Sumut mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara selama masa Pilkada. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, dari mulai pendaftaran para bacakada di KPU hingga tahap tes kesehatan, situasi keamanan di wilayah situasi dalam keadaan kondusif. Hal ini dikarenakan pihaknya menempatkan personel di setiap titik yang akan dilakukan tahapan pendaftaran. Sampai saat ini tahapan pendaftaran bacakada 2024 masih terus berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Sudah memasuki tahap tes kesehatan. Ada 2 bakal calon yang ikut dalam kontestasi Pilgubsu, yakni Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Terkait hal tersebut, Hadi meminta kepada masyarakat agar terus menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara dan juga menghimbau agar masyarakat bijak dalam bersosial media dan tidak menyebar berita-berita hoaks. Yang lainnya tentu semua mengacu. Ya, jadi 12.000 personel gabungan TNI, Polri, kemudian Linmas itu dari mulai tahap awal persiapan hingga nanti tahap pelaksanaan pencoblosan pilkada tentu sudah dilakukan pembagian tugas. Alhamdulillah situasi Sumatera Utara secara umum dalam tahapan pilkada kondusif. Polisi dan TNI terus melakukan langkah-langkah preemptif dan preventif untuk meningkatkan situasi Kamtibmas yang lebih baik lagi. Ya, pemirsa, meski kepolisian daerah Sumatera Utara telah menetapkan mantan Bupati Batubara Zahir yang juga merupakan bakal calon Bupati Batubara sebagai tersangka atas kasus dugaan kecurangan seleksi P3K. KPU menyebutkan proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan. Bakal calon Bupati Batubara Zahir yang telah mendaftar sebagai bakal calon Bupati di KPU Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Mantan Bupati Batubara tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023 yang juga menyeret 5 tersangka lainnya. Menanggapi status Zahir sebagai tersangka, Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan status tersangka dan penangkapan tidak membatalkan
menyerahkan berkas pendaftaran terhadap Zahir. KPU Sumatera Utara saat menerima hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati, wali kota, dan gubernur di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada Selasa sore. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menambahkan, sesuai dengan ketentuan yang bisa membatalkan pendaftaran atau dokumen ditolak jika status hukum bakal calon sebagai terpidana dan sudah diadili pengadilan serta berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terkait apa ya, update perkembangan cair ya, yang juga sama-sama kita ketahui terkait dengan ada Bapak Paslon atas nama Pak Zahir ya, yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum, kecuali memang statusnya itu terpidana itu atau terpidana berdasarkan keputusan pengadilan kan yang telah memenuhi kepastian hukum ya, itu baru bisa dibatalkan dan bisa diganti pada masa perbaikan. Jadi ya ini lanjut. Nah, jadi kita dari ketentuan yang ada, kita tidak bisa menghentikan proses terkait dengan pendaftarannya sampai nanti selesai, termasuk juga nanti pada saat kegiatan cabut umur penetapan paslon, kecuali ada status hukumnya yang berbeda atau lebih meningkat. Pemirsa, Rumah Sakit Adam Malik Medan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari 55 bakal pasangan calon gubernur, wakil wali kota, dan bupati se-Sumatera Utara pada Pilkada 2024. KPU Sumut akan melakukan rapat pleno untuk menentukan status penelitian administrasi. Sebanyak 22 KPU Kabupaten Kota dan 1 KPU Provinsi menerima hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan kemarin sore. Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut meliputi 55 bakal pasangan calon gubernur, wali kota, dan bupati se-Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Pemeriksaan ini untuk mengantisipasi sejumlah penyakit yang kerap menerpa kepala daerah, di antaranya penyakit serangan jantung dan stroke. Pada tahapan Pilkada 2024, pihak rumah sakit menjalani pemeriksaan seluruh organ tubuh selama 4 hari. Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, mengatakan KPU Sumatera Utara akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon kepada masing-masing partai politik pada 5 September 2024. KPU Sumatera Utara akan melakukan rapat pleno terkait untuk menentukan status dari penelitian administrasi. Agus menegaskan, jika ditemukan ada pasangan calon belum memenuhi syarat, maka KPU akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yakni perbaikan dan pengajuan calon pengganti dalam waktu 3 hari, yakni pada tanggal 6 hingga 8 September 2024. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal dan tahapannya adalah penyerahan dari pihak rumah sakit kepada KPU Provinsi dan juga 22 KPU Kota. Nah, untuk selanjutnya nanti KPU Provinsi termasuk juga KPU Kota, karena ini pilkada serentak, jadwal dan tahapannya itu sama, maka besok itu KPU Provinsi itu akan melaksanakan rapat pleno terkait dengan untuk menentukan status dari penelitian administrasi calon secara keseluruhan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara merekomendasikan partai politik untuk mengganti bakal calon kepala daerah jika hasil pemeriksaan kesehatannya tak memenuhi syarat. Adapun masa pergantian bakal calon berlangsung mulai dari 6 September hingga 8 September 2024.
Hari terakhir pemeriksaan kesehatan hampir di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, calon kepala daerah sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana hasil pemeriksaan baca kada ini akan diserahkan oleh tim dokter rumah sakit kepada KPU guna kelengkapan berkas tahapan pemilu. Sedikitnya ada 22 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menjalani pemeriksaan di RSUP Adam Malik Medan dengan total 72 orang calon kepala daerah. Ketua KPU Sumut Agus Aripin mengatakan nantinya jika ada salah satu bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatannya, KPU dalam hal ini akan merekomendasikan partai politik pengusung untuk mengganti calonnya. Adapun masa penggantian bakal calon kepala daerah berlangsung dari tanggal 6 September hingga 8 September mendatang. Calon ya, ternyata hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan tidak memenuhi syarat lah ya terkait dengan kesehatannya, maka pasangan tersebut pasalnya harus diganti karena sudah namanya sakit kan tidak mungkin di waktu ya, maka diberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon pengganti. Sementara itu, Agus Aripin juga mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan akan dikeluarkan hari ini dan sudah harus diterima KPU selambat-lambatnya esok harus sudah diterima pada pukul 23:59 WIB. Hasilnya telah harus diterima. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, upacara penerimaan api obor PON 21 Aceh Sumut di Kabupaten Toba digelar di area venue F1 Powerboat Balige kemarin sore. Para peserta upacara terdiri dari TNI, Polri, pelajar, ASN, dan marching band. Pada upacara tersebut, tim kirap api obor PON 21 Aceh Sumut menyerahkan obor kepada Bupati Toba Poltak Sitorus yang bertindak sebagai inspektur upacara, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Pada kesempatan ini, Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan nyala api obor PON 21 Aceh Sumut menjadi simbol semangat bagi warga Toba dalam meraih cita-cita, prestasi, dan hal baik lainnya. Poltak menambahkan penunjukan Kabupaten Toba sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara pada PON 21 Aceh Sumut untuk cabang olahraga ski air merupakan sejarah yang patut disyukuri. Poltak menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Toba selamat datang kepada ketua tim dan semua pihak pembawa obor api PON di Kabupaten Toba yang telah mengantarkan untuk menyalakan semangat mensukseskan PON 21 Aceh Sumut 2024. Sejumlah event besar telah terlaksana di Kabupaten Toba, termasuk event berkelas dunia yakni F1 Powerboat, Aquabike World Championship, dan PON 21 yang digelar dari 9 hingga 20 September mendatang. PON merupakan momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang menjadi tuan rumah. PON juga menjadi momen untuk menumbuhkan sportivitas, semangat kebangsaan dan persatuan dan kesatuan, khususnya daerah menjadi promosi budaya dan pariwisata serta penguatan UMKM. Atas nama pemerintah dan masyarakat Toba, kita sangat bersyukur hari ini tiba dan akan kita lakukan juga pelepasan kirap api PON 21 di Kabupaten Toba ini. Saya ingin kita sama-sama memaknai daripada kehadiran api PON di Kabupaten Toba ini sebagai simbol daripada semangat yang terus tidak pernah padam untuk terus berprestasi, terus bekerja keras, terus berbuat bagi bangsa kita ini. Semoga atlet-atlet kita dari Kabupaten Toba mempunyai semangat untuk mendapatkan medali emas nanti saya.
Sementara itu, penyambutan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Toba yang semarak tidak hanya memperlihatkan kesiapan, tetapi juga bukti dukungan penuh Kabupaten Toba terhadap event olahraga nasional terbesar di Indonesia. Pemirsa, rombongan kirap api PON ke-21 tahun 2024 tiba di Kabupaten Tapanuli Utara disambut ribuan warga dan pelajar. Kedatangan obor api PON ini sebagai simbol semangat olahraga terbesar di Indonesia yang digelar di Sumut, Aceh, melintasi 18 kabupaten kota di Sumatera Utara. Kirap pembawa obor api PON tiba di Tarutung sekitar pukul 2 siang dan diarak dari Jalan Balige menuju lapangan sepak bola Sebaguna Tarutung. Diiringi 21 orang ragu pembawa obor api PON. Kedatangan obor api PON kemudian disambut dengan prosesi upacara penyambutan. Kirap api PON di lapangan Serbaguna Tarutung dihadiri oleh Forkopimda, TNI, Polri, Satpol PP, serta pelajar dan mahasiswa serta Pemkab Taput. Sebagai Komandan Upacara Kepala Satpol PP Taput, Rudi Sitorus, selain penerimaan api obor dan penyalaan obor oleh pejabat Gubernur Taput, dan berpesan kepada peserta kirap dan para atlet agar menjunjung nilai-nilai sportivitas, kerja keras, serta persatuan dan kesatuan. Menurutnya, PON ke-21 tidak hanya sekedar ajang olahraga, tetapi juga momentum dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas. Pada kirap obor api PON Aceh Sumatera Utara, menurut Kadispora Taput, Marco Panggabean, sebanyak 26 atlet dari Taput ikut bertanding membela Provinsi Sumut. Semoga atlet Taput dapat berusaha keras, memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Sumatera Utara dan khususnya Kabupaten Taput. PON 2024 merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia dan menjadi simbol persatuan dan kesatuan serta semangat juang para atlet olahraga dari seluruh tanah air. Rombongan kirap obor api PON ke-21 Aceh Sumut sebanyak 42 orang yang terbagi dalam 2 regu masing-masing 21 orang diberangkatkan dari Tarutung menuju kota Sibolga. Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara terkhusus daerah Tapanuli Utara bahwa api PON lewat dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara salah satu ikut andil dalam pelestarian mensukseskan PON di Sumatera Utara, yang dalam hal ini atlet-atlet PON dari Tapanuli Utara juga mudah-mudahan bisa berprestasi untuk membawa harum nama Sumatera Utara. Demikian mungkin yang bisa sampaikan, yang pada intinya adalah ini adalah hari bersejarah, belum tentu ada datang 50 tahun yang akan datang. Untuk itu kepada para pemirsa yang berada di seluruh wilayah Tapanuli Utara, ucapkan terima kasih, dan seluruh panitia kami ucapkan terima kasih penyelenggaraan api PON ini. Sementara itu, pemirsa, untuk mensukseskan PON ke-21 Aceh Sumut 2024, pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung dan mengajak seluruh ASN dan masyarakat menunjukkan Kabupaten Karo layak dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. PON 2024 merupakan event olahraga terbesar. Kabupaten Karo menjadi tuan rumah 2 cabang olahraga, yakni sepeda gunung atau mountain bike dan catur. Oleh karena itu, perlu persiapan dan dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk menunjukkan semangat dan tanggung jawab membuktikan Kabupaten Karo mampu menjadi tuan rumah yang baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karo, Munarta Ginting, saat meninjau persiapan venue dan sarana penunjang kegiatan balap sepeda gunung MTB PON 21. Pengerjaan venue dan sarana penunjang lainnya telah dalam tahap finishing. Terlihat venue lintasan balapan sepeda gunung atau MTB yang dibuat di kawasan Taman Hutan Raya Tahura di Kabupaten Karo telah memadai dan memenuhi standar nasional, bahkan bertaraf internasional. Selain itu, telah mempersiapkan sarana pendukung, ruang VIP, ruang medis, dan ruang lainnya juga telah rampung. Munarta Ginting menambahkan telah berkoordinasi dengan delegasi teknikal MTB PB PON untuk kesiapan dan dukungan sarana. Pemerintah Kabupaten Karo menyiapkan petugas pendukungnya dari bidang olahraga, Disbud Porapar, serta Dinas Kesehatan, Kebersihan, dan Damkar pemerintah Kabupaten Karo, dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik demi suksesnya event PON 21 tahun 2024. Saat ini kita
sebagai pemerintah Kabupaten Karo akan mendukung penuh pelaksanaan event Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di Kabupaten Karo, di mana kita juga memanfaatkan situasi dan momen ini untuk memberikan dukungan terhadap penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan pemadam, dan juga penyediaan kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan kita, pemerintah Kabupaten Karo, khususnya kami dari Dinas Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Karo, juga akan mensupport kegiatan untuk MTB ini. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara mengapresiasi tim futsal kontingen Sumut yang berhasil lolos dari fase grup setelah mengalahkan kontingen DKI Jakarta dengan skor tipis 3-2 di Gedung Olahraga Futsal di Sportsu Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang kemarin. Hal ini diharapkan mampu menjadi tren positif bagi cabur futsal untuk menyumbangkan medali emas. Tim futsal putra Sumatera Utara berhasil mencetak sejarah dengan lolos dari babak penyisihan setelah mengalahkan kontingen DKI Jakarta dengan skor tipis 3-2 kemarin sore. Tren permainan positif yang ditampilkan oleh tim futsal putra Sumatera Utara terbilang cukup meyakinkan. Dengan urutan imbang menghadapi Nusa Tenggara Timur di laga perdana, menang telak atas Sulawesi Barat dan menang tipis atas DKI Jakarta. Hal ini merupakan hasil dari keseriusan dalam masa persiapan dan pemusatan latihan daerah yang dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Ketua KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis mengatakan dirinya mengapresiasi seluruh pemain dan tim pelatih tim futsal Sumut yang telah menorehkan hasil positif. Dirinya berharap tren positif ini dapat diteruskan saat menghadapi Jawa Timur nantinya. John meyakini permainan tim futsal putra Sumatera Utara dapat stabil atau bahkan lebih baik. Target medali emas yang selama ini didambakan akan berhasil menjadi kenyataan. Pertandingannya sangat menarik ya, kita lihat imbang antara DKI dengan Sumatera Utara, tetapi permainannya begitu menarik. Tapi memang kita sudah siap untuk menang. Kita harus lolos dari babak penyisihan masuk ke semifinal, itu target kita. Dan insya Allah kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan kita. Nah, sedikit Pak, tanggapan. Dan animo masyarakat tak tertampung gedung ini memang perlu dipikirkan kemudian hari futsal ini cukup menarik. Kalau masuk 3.000 orang nggak kuat ini, dan banyak penonton kita yang di luar. Kita doakan nanti di babak-babak berikutnya penonton bisa lebih tertib. Tim futsal putra Sumatera Utara akan menghadapi Jawa Timur dalam laga lanjutan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 hari ini. Ya, pemirsa, tim futsal putri Sumatera Utara berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tim putri futsal kontingen Papua Pegunungan dengan skor tipis 4-3 dalam laga yang digelar di Gedung Olahraga Futsal di Sportsu Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Tim futsal putri Sumatera Utara berhasil memastikan tiket ke babak semifinal usai mengalahkan tim futsal putri Papua Pegunungan dengan skor tipis 4-3. Laga yang digelar di Gor Futsal di Sportsu Jalan Willem Iskandar ini berlangsung ketat sejak peluit awal tanda pertandingan dimulai dibunyikan oleh wasit. Bermain di hadapan para pendukungnya, tim futsal putri Sumut tampak bermain percaya diri dengan terlebih dahulu unggul 1 gol dengan cepat di awal babak pertama. Pada pertandingan ini, pemain tim futsal putri Sumut Kadek Vidi tampil gemilang. Pemain yang berposisi sebagai pilot ini berhasil mencetak 3 gol alias hat-trick pada pertandingan tersebut. Gol Kadek tercipta pada menit 1, 22 dan 30. Sementara 1 gol Sumut lagi dicetak oleh Susi Harahap. Sedangkan gol tim Papua Pegunungan tercipta melalui Asti Jigi Balom di menit ke-22 dan Ida LH di menit ke-2 dan 31. Pelatih kepala tim futsal putri Sumatera Utara Bantuan Mandai mengatakan bersyukur atas raihan lolos ke babak semifinal dan mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Sumut yang langsung datang ke Gor Futsal di Sportsu. Meski telah dipastikan lolos ke babak semifinal, ia menyebutkan akan tetap melakukan evaluasi pasca pertandingan kali ini karena timnya masih menyisahkan 1 laga lagi di grup penyisihan dengan menghadapi tim futsal putri DKI Jakarta.
Pemirsa, sebagai tuan rumah di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024, tim hoki indoor Putri Sumut harus rela berbagi poin dengan kontingen Lampung pada laga perdananya di Gedung Serbaguna Unimed, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bermain di hadapan pendukungnya membuat tim hoki indoor Putri Sumatera Utara tampil meyakinkan sejak awal pertandingan dimulai. Tim hoki Putri Sumatera Utara tampak beberapa kali melancarkan serangan dan membahayakan gawang tim hoki kontingen Lampung. Tim hoki Putri Sumatera Utara sempat menggetarkan jala gawang lawan, namun gol tersebut dianulir oleh wasit. Jual beli serangan dilakukan oleh kedua tim meski tidak satupun gol tercipta hingga pertandingan usai. Pelatih tim hoki indoor Putri Sumatera Utara, Satmoko Anggoro, mengatakan dirinya merasa puas melihat permainan dan daya juang anak-anak asuhnya di lapangan dan bersyukur dapat menahan imbang tim hoki putri kontingen Lampung. Sebagai tim debutan di ajang Pekan Olahraga Nasional, hoki putri Sumatera Utara terbukti berhasil merepotkan barisan pertahanan lawan dan menciptakan beberapa peluang. Namun demikian, hingga pihaknya juga akan tetap melakukan evaluasi permainan pasca pertandingan perdana ini. Pemirsa, tim bergu putra-putri meraih medali emas pada cabang olahraga kriket pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Kontingen Sumatera Utara langsung melaju ke babak final disebabkan tim tuan rumah Provinsi Aceh mundur dari pertandingan. Kontingen Sumatera Utara berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga kriket pada PON 21 Aceh Sumut 2024 yang bermain di lapangan Cerdas Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Kriket Sumatera Utara berhasil mendulang 2 medali emas melalui tim beregu putra dan putri. Pada pertandingan ini, tim kriket beregu putri dari Provinsi Sumatera Utara berhasil mengalahkan Provinsi Bali dengan skor 40 versus 39. Sementara tim kriket beregu putra mengalahkan Provinsi DKI Jakarta dengan skor 41 versus 38. Kapten kriket beregu putri dari Sumatera Utara Ardianti Rizky mengatakan bahwa dirinya merasa bangga dengan capaian hasil yang telah diperoleh dan tidak sia-sia latihan selama 1 tahun, sementara untuk kuncinya pada saat bertanding harus fokus dengan pertandingan. Perasaan saya dan tim saya sangat-sangat bangga, sangat senang atas pencapaian kami di sini. Gak sia-sia latihan kami selama ini untuk berjuang di PON ini. Fokus pada pertandingan, jangan kemana-mana, fokusnya tetap semangat, nggak boleh menyerah. Walaupun kita tahu tim kita bagus juga kan dari sana, tapi kita nggak ada kata menyerah, don't give up, the champion never quit menurut saya. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis mengatakan raihan medali emas Sumut kini berada di peringkat keempat dengan mendapatkan 3 medali emas. Hanya kalah medali perak dan perunggu oleh Jawa Timur yang berada di posisi keempat. Hari ini kontingen yang ada di Sumut, khususnya cabang olahraga kriket, mengawinkan 2 emas Super Six ini emasnya putra-putri diraih oleh atlet-atlet Sumatera Utara. Jadi ini adalah emas pertama dan kedua PON wilayah Sumut dan merupakan emas kedua dan ketiga untuk PON Aceh dan Sumatera Utara. Ini saya selaku Ketua KONI, terima kasih dukungan ini Pak Amin, Ketua Pengprov PCI Sumatera Utara yang luar biasa. Jadi semuanya ini berkat kerja keras beliau, ya, berkat kerja keras beliau dalam tempohnya 1 tahun dibentuk Sumatera Utara, bisa menghasilkan emas. Dan ada 11 provinsi yang sebelumnya ikut dalam cabang olahraga kriket ini, diantaranya selain Sumatera Utara, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Provinsi Aceh tidak hadir sehingga Sumut dapat langsung melaju ke babak final. Ya, pemirsa, Polres Serdang Bedagai akan menurunkan 200 personil dan menempatkan 197 titik pengamanan untuk jalur lintasan balap sepeda Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Sementara untuk Jalinsum akan ditutup dan dialihkan ke jalur tol Serampah Teluk Mengkudu.
Hal tersebut disampaikan Kasarlantas Ibtu Fauzul Arasi melalui Kanit Rejiden Ibtu Julpan Ahmadi kepada awak media di kegiatan sosialisasi penutupan Jalin Sum sementara pada kegiatan PON balap sepeda yang berlangsung tanggal 10 hingga 12 September 2024. Sementara untuk api kirap PON akan berlangsung pada Minggu 8 September 2024. Pada kegiatan hari pertama Selasa 10 September, pertandingan balap sepeda putri dengan jarak 20 km start dari alun-alun Sergai berputar balik ke Kampung Pon dan finish di alun-alun Sergai. Untuk putra dengan jarak 30 km start dari alun-alun putar balik di Sukadamai dan finish alun-alun kembali. Hari kedua Rabu 11 September putri jarak 20 km dan putra 40 km putar balik di Terminal Bandar Kajum Tebing Tinggi dan finish kembali di alun-alun. Pada hari terakhir Kamis 12 September 2024 putra jarak 119 km start dari alun-alun dan finish di Parapat Simalungun dan putri start di Pematang Siantara. Pada pengamanan PON ke-21 ini, Jalin Sum dari alun-alun Sergai hingga perbatasan Sukadamai akan ditutup total dari pukul 7.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Untuk hari pertama dan kedua serta hari terakhir ditutup pada pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Seluruh kendaraan akan dialihkan ke jalan tol Serampah dan Teluk Mengkudu. Untuk pelaksanaan pengamanan PON khususnya untuk yang mengamankan jalur arteri yang digunakan lintasan PON, kita menurunkan sekitar 200 personel gabungan dibantu Dinas Perhubungan, TNI dan Satpol PP yang menitikan 193 titik yang harus diamankan mulai dari start sampai dengan putaran balik arah dan finish lagi di alun-alun. Permisa, berbagai inovasi dilakukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan anak agar dapat menghadapi dunia kerja saat tamat sekolah. Salah satunya melalui sekolah berkonsep alam. Beginilah suasana di Sekolah Alam Darul Ilmi yang berada di Kelurahan Siambut Baru, Kisaran Timur, Asahan. Berbeda dengan sekolah konvensional lainnya, para siswa biasanya hanya belajar di dalam ruang kelas. Namun di Sekolah Alam ini, siswa juga belajar di pondok tanpa dinding. Sekolah dasar berkonsep alam ini merupakan yang pertama di Asahan. Di Sekolah Alam ini, para siswa tidak hanya mempelajari mata pelajaran umum, tetapi juga diajarkan ilmu agama seperti fikih, tajwid, serta hafalan Al-Quran. Agar menciptakan sikap dan perilaku religius, di Sekolah Alam ini para siswa dapat langsung berinteraksi dengan lingkungan alam. Para siswa dikenalkan cara bercocok tanam, aneka sayuran, serta berternak ikan dan kambing. Kepala Sekolah Alam Sri Hartati mengatakan, Sekolah Alam ini bertujuan agar para siswa nantinya dapat memiliki keterampilan dalam dunia kerja ke depannya. Para tamatan Sekolah Alam ini akan tetap menerima ijazah yang sama seperti sekolah umum lainnya. SD Alam ini tujuan dari pertama itu mereka siap untuk di masyarakat nantinya. Makanya di Sekolah Alam ini bukan hanya belajar umum seperti biasa menulis, ada matematika, ada bahasa Indonesia, tapi di Sekolah Alam ini kita punya konsep di mana anak-anak ini bisa lebih nyata dalam menghadapi kehidupan nyatanya. Pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya. Hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi santapan warga Kabupaten Mandailing Natal. Kuah santan dengan rasa pedas nampol serta gurihnya daging itik membuat penikmat gulai ketagihan untuk terus mencicipinya. Gulai itik Jamanggis menjadi salah satu hidangan khas warga di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang cukup digemari. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dari cabai rawit yang membuat gulai ini selalu ada untuk disajikan di meja makan. Gurihnya olahan daging itik dengan pedasnya kuah santan yang dicampur dengan rempah alami menjadi alasan gulai itik ini selalu diburu bagi para penikmat. Tidak hanya dari Mandailing Natal, pengunjung rumah makan Jamanggis ini juga sering dikunjungi dari luar daerah yang melintas dari jalan lintas timur. Proses pembuatan gulai itik ini juga tidak terlalu rumit. Kita harus
memasaknya lebih dahulu dan namanya di asongpode. Kita buat agak lama sedikit biar amisnya hilang. Dan setelah dibuat pemasakan asongpode, terus kita masukkan santan. Dan di saat pemasangan santan terakhir kita masukkan asam biar hilang amisnya hilang. Mau 6 ekor, 7 ekor, kadang 10, tergantung kalau ada pesanan kadang 15. Kalau satu porsi biasanya kita bikin 20.000. Pemilik rumah makan Muhammad Oloan yang berada di kawasan Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Penyambungan ini mengatakan perpaduan rempah-rempah alami diolah dan dimasak menjadi gulai itik. Irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi rempah utamanya yang dimasak dengan daging itik dan sedikit kuah santan untuk membuat daging itik olahannya terasa gurih pula. Untuk mengurangi rasa amis dengan memberi campuran air perasan asam. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 5 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 5 September 2024. Pada pagi hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya, siang menuju sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, dan sekitarnya. Selanjutnya pada malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat di wilayah Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 99%. Dan untuk angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 3 September 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Himbauan kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat di wilayah lereng timur, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainus Pina, kami pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.